semuanya, selamat datang. Hari ini Nastar barengan sama Dipa Barus dan juga Aisyah Latiba dan of course kopi ABC Susu. Kopinya asli, rasanya pasti. Senang banget Global People. Halo Lita, halo semuanya. Hari ini kita bakal seru-seruan bareng. Kalau kemarin kan udah seru-seruan barengan sama Word Genius. Hari ini kopi ABC Susu bakal seru-seruan barengan sama Dipa Barus. Kita minum dulu ya. Halo. Halo Dipa, apa kabar? Baik, kabar. Kenalin, aku Aisyah. Hari ini bakal live seru-seruan bareng Global Radio dan juga Kopi ABC Susu. Halo, Aisyah. Thank Dipa, you banget ya. Udah iya, diundang. Dipa di rumah aja jadi lebih ini nggak, lebih produktif nggak memproduksi musik dan lain-lain, atau jadi lebih kurang fokus? Sebenarnya sih kalau kalau lebih produktif sih iya, karena nggak ada lagi hal yang bisa dilakuin sekarang selain buat lagu di rumah. Benar Karena sih. gig nggak ada, festival banyak yang cancel. Terus yang bisa dilakuin ya cuman buat live stream di rumah dan juga studioan di rumah sih. Cuman sekarang kan gara-gara banyak banget ya Dipa. Nama panggilan lu Dipa beneran kan ya? Iya, benar. Dipa, That's my real unik name. banget. Gara-gara orang banyak di rumah aja, apakah lo termasuk orang-orang yang pengen, gue pengen deh buat masak PO makanan, iya nggak? Iya juga nggak? Eh, enggak sih, karena gue kemampuan gue masak, gue terakhir kali masak ya pas waktu kuliah deh. Tapi istri gue masak terus dan belum kepikiran sih istri gue untuk kayak buka PO gitu. Tapi kayak jadi jadi lebih shifting bisnis iya. Karena sekarang lebih kayak buatin lagu buat orang gitu, terus habis itu kayak pesanan lagu buat orang kita buatin gitu-gitu sampai jadi ketimbang perform as a DJ, karena klub dan festival juga masih belum available ya. Benar. Tadi lo bilang kan shifting business, jadi sebenarnya banyak banget yang tertunda nggak sih? Gigs apa aja tahun ini? Kira-kira total berapa yang tertunda? Wow, sampai September Oktober sih. September sampai Oktober itu Iya. postpone atau ada yang cancel juga bahkan? Banyak yang cancel, banyak yang postpone gitu. Karena sebenarnya gue itu hari ini, gue tadi baru kayak dapat notification kalender gitu. Gue tuh hari ini tuh sebenarnya ada di LA untuk rekaman gitu. Tapi kayak semuanya harus ketunda sampai situasi yang normal gitu kali ya. Cuman ya menurut gue ini for the best sih. Tapi lo sering aktif live gitu nggak, Di? Kayak maksudnya live Instagram atau mungkin DJ session sendiri? Iya, gue sering sih kemarin di Instagram gue namanya House Live. Jadi kayak gue buat Instagram live, gue nge-DJ. Terus habis itu ada yang kayak beberapa playlistnya itu curated by followers dan listener gue gitu. Jadi kayak gue kayak kerjasama gitu. Bukan kayak request, tapi kayak ini lagu yang kayaknya cocok buat set lo deh gitu. Jadi bukan kayak bukan kayak oh gue mau dengerin lagu ini, karena kalau misalnya mereka kayak request gue mau dengerin lagu ini, mereka tinggal dengerin aja, bener gak? Nah kalau sekarang kalau ini gue buat sistemnya tuh kayak oke, ini gue lagi mau main house, deep house gitu, enaknya dan kerennya tuh ada lagu apa ya, jadi gue kayak interaksi sama mereka gitu. Oh, I see. Soalnya yang gue tahu selain itu juga lo punya ini kan Deep Talk, am I right? Deep Talk, bener kan? Dan bener. itu juga ujung-ujungnya bahas-bahas musik sendiri. Lucu, gue sempat nge-stalk gitu di Instagram lo ya. Lucu banget seorang Dipa Barus tetap nunjukin ke followers lo, ke penikmat musik lo gitu, bahwa sebenarnya lo juga nyari referensi musik dari orang gitu. Itu satu hal yang gue shock sih. Itu emang iya sih bagi gue, gue emang tahu referensi banyak gitu dari
orang-orang, nggak cuman gue sendiri, selain gue, dan gue juga pasti nanya-nanya gitu. Dan apa ya, bagi gue sekarang tuh era untuk lo saling help each other dan membuka membuka untuk making community, kalau gue ya mikirnya sekarang. Karena untuk ngelaluin era ini sih lu nggak bisa sendiri sih, itu definitely. Itu lu kalau lu ngelaluin sendiri, bener. Yeah. Bener. Tapi gue mau sedikit flashback. Gue kan juga salah satu penikmat musik lo. Salah satu favorit gue itu adalah yang lo featuring sama Monica Karina yang Skin to Skin. Oh, thanks. Nah, gue tuh selalu berpikir kalau lo itu milih penyanyi gitu untuk diajak berkolaborasi, pasti selalu yang kayak karakter suaranya tuh spesial gitu, kayak Monica Karina, Ramen Girl. Terakhir lo buat sama Raisa, yang awalnya Raisa tuh biasanya lagunya mellow pop gitu, akhirnya lo buat dengan cara yang bener-bener fresh banget dan nunjukin karakter, oh ini Dipa Baru sama Raisa yang emang beda dari penyanyi aslinya gitu. Iya, emang gue apa ya, gue lebih seneng sebenarnya orang yang punya karakter suaranya itu karakternya unik gitu sih, dari dulu sih, dari dulu maksudnya kayak pemilihan lagu yang masuk playlist gue yang gue dengerin tuh, kalau misalnya ada vokalnya tuh pasti kayak vokal-vokal yang berkarakter gitu dari dulu. Oh, yeah. Oke. Tapi kira-kira setelah pandemi ini bakal mengeluarkan single baru kah atau album baru mungkin? Kata lo kan lebih fokus tadi di rumah. Iya. Sebenarnya gue tuh lagi mau ngerjain karena gue sign sama US label gitu. Dan terus habis itu kita tuh planningnya ngeluarin single dalam waktu deket ini kemarin. Jadi kayak waktu bulan Maret itu tuh sebenarnya udah keluar single, tapi baru wabah COVID-19 ini baru kayak meluas di dunia. Terus habis itu dari label gue mikirnya kayak oke, kita tunda dulu. Terus habis itu dalam waktu dekat ini itu tuh kita planning juga ngeluarin single gitu, kolaboratornya emang dari US juga gitu. Habis itu 2 hari lalu bakal ada kejadian Blackout Tuesday, dan semua industri musik itu shut down. Wow. Jadi kayak ini kita lagi mikir gitu kayak oke, ini kalau misalnya kita sebagian besar kolaboratornya itu dari US, ini kayaknya nggak bijaksana untuk ngeluarin musik tetap meneruskan gitu ya. Tapi kalau kayak gitu otomatis sekitar 2-3 bulan lagi lah ya baru bisa on running lagi projectnya. Gue nggak tahu sih itu, karena yang ngatur timelinenya kan si label gue, jadinya biar mereka aja yang nentuin kayak gimana. Karena kemarin juga gue baru denger Blackout Tuesday itu semua industri musik nggak ada rilisan sama sekali. Ya, sebelum gue lanjut lagi nanya-nanya, gue masih punya segudang pertanyaan buat lo, Dip. Kita punya giveaway buat Global People. Lo udah dikasih tahu pertanyaannya, betul? Yes, silakan. Oke. Pertanyaan pertama, siapa brand ambasador kopi ABC Susu? Oke. Terus semoga pertanyaan kedua. Kopi ABC. Terus habis itu pertanyaan kedua, kopi apa yang bikin senyum-senyum? Oke, jadi syaratnya untuk jawab pertanyaan dari Dipa Barus tadi, bisa langsung follow dulu Instagramnya @884globalradio dan juga @kopimantapabc. Kita boleh lanjut lagi ya. Tadi pas lo away, gue sempat nanya nih ke Global People, ternyata ada banyak pertanyaan mengenai katanya Dipa bakal bikin project barengan sama Lyodra, jadi nggak? Gitu. Oh, sebenarnya manajemen labelnya dia udah ngontak label gue sih, jadi kayak emang beneran label ke label aja gitu. Jadi gue belum tahu kelanjutannya kayak gimana. Karena gue juga banyak ngerjain pesanan lagu dari orang gitu. Oke. Ini kayak so far pesanan lagu boleh kasih bocoran nggak siapa aja mungkin yang sekarang lagi lo kulik gitu, if you don't mind? Gue as a producer ada banyaknya sebenarnya dari si label gue ini sih, kayak gue nggak boleh bocor sebenarnya. Gue nggak boleh bocor sebenarnya, tapi kayak mayoritas tuh dari
penyanyi cewek dan cowok dari US sih. Ada juga yang dari apa namanya Asia, orang Asia yang tinggal di sana gitu. Orang Indonesia yang tinggal di Amerika juga ada. Oh, oke. Pokoknya walaupun gak bisa dibocorin tapi dikasih hint-hint dikit lah ya, lumayan gitu ya. Yoi. Cuman sedikit Dipa beralih dari musik nih. I heard you're a vegetarian. Is that right? Bener. Vegan. Vegan udah berapa lama? 2 tahun lebih sih. Oh, wow, gokil. Kenapa memutuskan untuk menjadi seorang vegan? Karena cocok di gue gitu. Jadi kayak apa namanya, gue bukannya kayak ngasal kayak ikut-ikutan gue nonton YouTube atau enggak info yang gue dapat tentang apa namanya vegan terus habis itu gue ikut-ikutan. Gue pertama nggak kayak begitu. Jadi kayak waktu itu gue boleh ceritain dulu berarti ya. Boleh. Gue lagi makan steak, terus gue lagi makan steak dan beneran di restoran yang apa namanya steakhouse yang proper gitu. Oke. Dan terus abis itu tiba-tiba gue main, abis gue nge-DJ di Jakarta juga, nggak jauh dari tempat steaknya itu. Abis itu gue kayak pingsan. Itu gara-gara sebelumnya lo makan steak abis itu minum kopi kali? Enggak sih. Gue kayak beneran, gue ingat banget kayak steaknya proper. Dan terus akhirnya gue tuh sebelumnya gue juga nggak pernah apa namanya gue udah stop konsumsi obat-obatan kimia sebenarnya. Jadinya gue nggak memilih untuk minum obat kayak misalnya obat pusing atau apa gitu, obat flu gue nggak pernah gitu. Kayak udah 6 bulan gitu sebelum kejadian ini. Akhirnya gue pergi ke Bali ketemu homeopati terapis gue dan dia bilangnya lu masih makan daging kan? Iya, lu coba stop makan daging deh. Pertama gue cuman stop makan daging dan semuanya yang berbau hewani gitu. Terus habis itu sebulan jalan sampai sekarang dan itu beneran gue jarang lemes, gue tidur teratur, maksudnya kayak nggak ada tuh kayak insomnia susah tidur, nggak pernah ada selama itu. Padahal gue selama makan daging gue kayak insomnia karena jam tidur gue tuh ajaib. Dan terus habis itu semenjak gue berubah pola makan gue, ternyata ya gitu. Jadi gue jadi lebih apa namanya untuk ngelakuin misalnya kayak gue suka boxing gitu. Boxing gue masih intens. Dan terus habis itu kayak apa namanya di studio lama gitu gue nggak ada masalah sama sekali. Jadi kayak apa ya banyak keuntungannya gitu sih gue jadi vegan. Tapi despite kayak lo bilang tadi tidur lo teratur, tapi sebelum dari pandemi ini kan yang gue lihat gigs lo tuh seringnya tuh malam kan ya. Gimana caranya lo nge-manage itu? Kayak untuk hidup sehat gitu, despite dari lo yang harus kalau manggung malam dan segala macam. Sebenarnya gue apa namanya gara-gara gue mengubah pola makan itu, jadi gue kayak gue bisa tidur jam berapa aja dan kapan aja dan udah pasti kayak 6 jam 7 jam 7 jam 8 jam gitu gue pasti. Nggak ada tuh kayak kesusahan kayak aduh tiba-tiba gue kok aduh jam segini nggak bisa tidur. Gue kayak badan gue kayak bisa diajak kompromi banget semenjak gue mengubah pola makan gue sih. Jadi sebenarnya itu emang ternyata tubuh lo merespon positif gitu ya dari apa namanya lo mengubah pola makan lo itu sebenarnya ya. Iya. Itu dia sih. Sebenarnya ngaruh gak sih Dip sama yang kayak semenjak lo menjadi vegan itu terus habis itu lo jadi lebih gampang ngulik-ngulik musik, nge-produce music gitu-gitu ya nggak? Gue bilang sih iya karena tubuh gue ini sih jadinya kayak fleksibel dan tubuh gue fleksibel gitu kayak misalnya kalau misalnya gue lagi konsennya jadi 2 kali lipat istilahnya gitu tuh. Terus habis itu apa ya kalau misalnya gue kecapean gitu gue langsung kayak apa namanya sinyal kecapean itu datangnya cepet gitu. Oke, ini gue lagi capek gitu. Oke, berarti gue harus istirahat, nggak usah maksa untuk buat lagu gitu. Gue istirahat, ya udah gue istirahat gitu. Ini kebetulan ada yang komen nih, mau vegan juga kayak Bang Dipa biar tidurnya teratur. Coba aja sih, karena bagi gue apa namanya banyak banget ya teman-teman gue juga yang kayak vegan activist gitu. Bagi gue orang tuh harus cocok-cocokan sebenarnya, cocok-cocokan sama pola makannya. Nggak semua orang kayak jadi vegan udah pasti sehat, nggak juga gitu. Jadi bagi gue
lo harus coba aja pola makannya. Coba dulu kayak misalnya pescatarian gitu. Gue konsumsi ikan dalam waktu 3 bulan aja gitu. Nggak usah makan daging, makan ikan doang. Apa namanya, makan sayur. Terus habis itu learn to listen to your body. Kayak lo kayak gimana selama pola makan itu 3 bulan gitu. Reaksinya apa gitu ya? Reaksinya apa gitu. Jadinya emang harus apa ya, harus peduli sama badan lo sendiri. Soalnya itu kayak apa ya, vessel lo gitu. Itu tuh mobil lo yang lo apa Bener. namanya, untuk mencapai tujuan dan cita-cita lo kan tubuh lo soalnya. Bener. Lucu banget nih, kita jadi ngebahas seputar vegan gitu ya. Hmm. Satu pertanyaan nih terakhir nih, jenis sayur dan buah apa aja dan berapa banyak Kak? Lucu ya, kita jadi bahas seputar pola makan. It's that okay? Nggak Oke. apa-apa lah ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau gue sih, bentar lo ya. Nggak ada lagi di. Bentar ya. Tadi gue mau nunjukin kayak timbangan makanan gue ya, pasti lo kaget. Oh, ini. Oh gitu. By the way ada Kak Monica Karina nih. Hai Oh, Kak. hai Monica. Itu bener gak nama ininya, nama username-nya? Coba. Iya. Hai Mon. Nah, Jadi gue. ada yang komen juga nih, Dip. Iya nih, jadi banyak lebih yang bisa dikerjakan dengan tidur teratur. Jadi bangunnya bisa pagi terus gitu. Gue tuh jadi kayak macro counting namanya. Macro counting Eh, itu lo nimbang makanan lo, terus habis itu kayak lo masukin ke salah satu aplikasi gitu. Oke. Apa namanya, kandungan kalorinya berapa gitu. Jadi ini gue Oke. selalu nimbang gitu. Wow, niat banget ya. Hmm. Jadi awalnya kenapa gue nimbang-nimbang ini, tadinya gue tuh mau ikut apa namanya, rookie fight boxing gitu, dan terus habis itu kayak nggak ketemu jadwalnya gara-gara tour gitu. Jadinya gue keterusan deh sampai sekarang macro counting, karena di gue jadi tahu apa namanya, makanannya masuk ke gue apa aja, terus kandungannya apa aja gitu. Jadi kayak enak aja sih ngejalaninnya. Tapi kalau tadi berarti lo ikut juga clean eating, maksudnya berarti lo kayak nggak makan junk food, fast food gitu-gitu juga nggak makan lah ya? Kayak Uh, maksudnya, Kalau gue sih enggak sih, gue normal aja sih, kayak gue masih makan tahu crispy gitu, gue masih makan kok gitu. Tapi kayak gue pada porsinya aja gitu ya, cukup. Enggak, gue juga enggak clean eating. Gue pernah sih kayak clean eating 2 bulan gitu, kayak cuman makannya beneran kayak apa detox ya, juice gitu. kayak sayur aja gitu, sayur mentah. Tok. Mentah. Jadi kayak Terus, apa namanya, tetap ada carbs dan fatnya. Gue pakai avocado, terus habis itu segala macam. Enak kan sih badan gue, tapi apa ya, gue lebih nyaman kayak gini sih sekarang. Kayak gue ketika gue mau makan, misalnya, wah gue mau makan ini gorengan gitu, tapi gue tahu batasnya aja. oh ya nggak usah yang kayak terlalu ketat banget, yang harus setiap hari diforsir clean eating gitu ya. Enggak sih, kayak don't be so hard on yourself. Kalau misalnya lo pengen Benar-benar. dan itu kayak lo enjoy apa namanya, nikmatinnya gitu ya, just go for it, you know. By the way, tadi kan lo bilang ya DP ya, kalau semenjak lo melakukan pola hidup yang jauh lebih sehat itu akhirnya lebih enak lagi ngulik lagu dan segala macam. Berarti Yes. sebenarnya album terbaru dalam waktu dekat ini bisa dihasilkan nggak dari Dipa Barus gitu? Gue masih belum tahu, karena beneran kayak sebelum kita live ini gue juga lagi kayak ngobrol sama tim gue gitu, kayak oke, ini nextnya kayak gimana. Nextnya kayak gimana, karena kita kayak masih apa ya, masih ngeraba-raba. No clue gitu ya? No clue kayak industri musik kayak gimana. Tapi kalau gue berkarya sih, gue berkarya setiap hari sih, kayak buat lagu tiap hari. Terus habis itu apa namanya, kita lagi building live stream lagi, karena gue baru pindah apa namanya, ke tempat yang baru. Jadi kayak kita lagi ngulik cara live stream dari sini kayak gimana, karena apa namanya, harus tahu koneksinya yang aman kayak gimana, yang gitu-gitulah. Tapi kalau dalam waktu dekat ini, dalam waktu tahun ini ada lagu, ada banyak sih sebenarnya. Gue ada kayak beberapa kolaborasi juga sama penyanyi Indonesia yang gue suka banget. Itu juga dalam waktu bulan depan mungkin kayak udah keluar. Bakal 11-12 nggak sama lagu-lagu yang udah lo hasilkan sebelumnya? Tapi gue masih bingung deh. Dipa Barus itu bisa dibilang tuh EDM atau apa? EDM atau apa ya? Gue selalu bingung gitu. Gue menikmati musik lo, tapi gue nggak pernah tahu gitu. Ini jenis musik apa gitu?
Itu yang sebenarnya mau gua apa ya, mau gua tawarkan buat orang-orang, eh, yang gue tuh nggak pernah bilang gue tuh kriteria musik gue tuh apa. Hmm. Tapi coba sekarang gue balik nanya ke lo. Tapi lo seneng nggak dengerinnya? Seneng, gue Ya udah. sesuka itu gitu. Oh, thank you. Tapi bagi gue berarti musik itu nggak perlu ada kriteria bagi gue. Oh, gue baru denger ini loh. Bisa gitu ya? Iya, karena gue juga sempat ngalamin masa-masa kayak pencarian kayak oke, gue tuh sebenarnya sukanya apa, semuanya gue suka gitu. Jadi kayak ya udah gue buat musik yang gue suka, alhamdulillah puji Tuhan ada yang suka Oh, gitu. Jadi gue kayak ya bener bener gue bener. nggak pernah kayak ini tuh EDM, ini tuh R&B, ini tuh rap gitu. Mungkin influence-nya iya gitu, tapi gue nggak pernah kayak apa ya, nggak pernah memberi batasan aja. Gue nggak pernah memberi boundary sama musik-musik yang mau gue buat gitu. Jadi gue lebih bebas juga, lebih nggak apa ya, nggak apa namanya, nggak usah. Sekat-sekat sama jenis-jenis musik gitu ya. Yes gitu. So, Jadi kayak soalnya gue bisa tuh apa pas aja. siaran sering apa namanya, sering nge-present lagu-lagu lo gitu kan. Dan gue tuh orangnya tipe yang sotoy gitu loh, Dip. Jadi kayak Hmm. kadang-kadang suka bilang, kalau menurut gue ini enak ya didengar, dan gue cuma suka dengerin musik, tapi pengetahuan tentang musik itu gue iya pas-pasan lah gitu ibaratnya ya. Jadi gue dengan sotonya ini menurut gue tropical, urban, deep house gitu. Semua jenis aja gue masukin saking gue nggak tahu nih apa. Wow. Iya, nggak apa-apa sih bagi gue kayak apa ya? Gue cita-cita gue sih sebenarnya, impian gue kayak ketika semua orang tuh ngategoriin musik tuh ya musik aja gitu. Musik yang dia suka sama musik yang belum dia ngerti gitu aja sih kalau gue. Oh, oke oke oke. Ya tapi ya nggak apa-apa sih, selama selama lo kolaborasi dengan orang-orang yang keren, terus hasil-hasil musiknya juga oke-oke banget ya. At least gue bisa menikmati itu, dan sering gue Wow, thank ketemu you. di apa namanya, live music lah, di live session segala macam, banyak suka ada yang remake dan segala macam gitu. Wow, thank you. Tapi by the way, kalau ngomongin setelah pandemi ini gitu ya, kan kita nggak tahu ya kapan ini segera berakhir. Apa Yes. sih hal yang pengen pertama kali lo lakuin, atau mungkin ada gigs yang emang aduh gue pengen banget sebenarnya lo kesini gitu, Kemana ya? atau gak usah masalah kerjaan deh, secara lo personally aja gitu, gue pengen kemana kek, ke Jogja kek gitu. Gue pengen ke Singapura kayaknya. Kenapa tuh? Ketemu sahabat gue. Oh, jadi sebenarnya simpel banget ya. Gue tuh selalu nanya musisi gitu loh, apa sih hal pertama yang mau kalian lakuin setelah ini semua berakhir? Karena kan sebenarnya apa namanya, pekerja media tuh bener-bener lumayan terdampak kan atas Iya, pandemi iya. ini. Ternyata jawabannya bener-bener simpel banget. Lo aja cuma pengen ke Singapura ketemu sama sahabat lo. Iya, gue pengen soalnya kayak kita chat terus habis itu kayak kita soal-soalan buat prediksi gitu. Ini kemana, ini bisnisnya bakal kemana, orang bakal kemana gitu. Terus ada yang prediksinya tepat, ada yang prediksinya meleset gitu. Terus habis itu kayak selama kita buat prediksi itu gue kayak mikir gitu, kayak anjir, gue lambat nih gak ketemu sahabat gue gitu. Bener-bener bener-bener. Tapi flashback dikit deh, apa tuh namanya, selama ini lo udah bermusik totalnya berapa tahun sih? Gue sebenarnya mulai kenal musik tuh dari kecil sih, dari balita juga gue udah suka banget sama musik, sama bunyi gitu. Dan terus Oh. habis itu kayak belajar piano dari umur 6 tahun. Tapi apa ya, kalau bermusik gue pertama kali dapat duit dari musik itu Hmm? gue kelas 5 SD. Wow, itu kok bisa kelas 5 SD dapat duit dari musik, gimana tuh? Jadi sessionist player gitu. Nah, apa Oh, namanya, main gitar, apa band jazz standar gitu. Jadi apa namanya kayak bawain lagu-lagu jazz pop gitu kayak Autumn Leaf lah, apa ya, lagu-lagu jazz standar gitu. oh, berarti totalnya sebenarnya kalau misalnya itu udah lumayan bisa dibilang belasan tahun gitu ya sebenarnya ya. Wah, udah lumayan lama lah. Tapi gue bukan yang kayak apa ya? Gue aja nih, gue tuh Hmm. kalau ditanya ini C di dim 11 apa, nggak ngerti gue. Yang penting gue enak aja di kuping gue. Oh, oke oke. That's why lo juga bilang tadi, yaudah gue nggak mau nyekat-nyekatin jenis-jenis musik lah gitu.
Heeh. Ya. Eh, eh, tapi by the way di beberapa tahun itu lo berkarya, berarti lo udah kemana-mana dong sebenarnya, udah ngunjungi banyak banget kota nggak sih? Hmm. Kota mana yang menurut lo paling asik vibes ya, crowd-nya? Atau mungkin gigs apa yang paling paling lo suka gitu? Aceh. Wow, gue I never thought that coming. Kenapa Aceh? Karena gue nggak nyangka juga. Gue nggak nyangka gue bakal diundang ke sana. Heeh. Terus habis itu turns out yang waktu itu tuh festival di hutan pinus gitu. Wow, cool. Festival di hutan pinus. Sebelumnya yang main tuh kelompok penerbang roket. Terus Mm-mm. habis itu gue nggak nyangka musik gue bisa didengar sampai Aceh dan bagus banget kayak hutan pinus terus langsung pantai gitu. Pantainya tuh kebentuk karena apa namanya tsunami zaman dulu gitu. Jadi pantainya tuh Oh, ada karena tsunami dan itu yang nggak bisa gue lupain sih. Jadi gue mendarat mm. sore main karena jam 6 itu udah nggak boleh ada suara dan keramaian. Oh, Jadi oke. Jadi lo pas on stage jam berapa? sunset, gue on stage itu jam 5. Gue selesai main tuh jam 5:45. Gue ingat banget itu bagus banget. Crowdnya rame banget dari awal sampai habis tuh nyanyi lagu gue bingung sih kayak kok bisa sih gitu dan apa ya gue tuh suka banget sama Kendrick Lamar kan jadi kayak Mm-mm. gue muter Kendrick Lamar juga semua orang nyanyi verse-nya gitu dan itu jarang banget terjadi di Jakarta juga. Wow. Dengan perbedaan culture yang ada di Aceh, bahkan musik lo di sana bisa dibilang jauh lebih diterima dan lebih dimengerti gitu ya, secara nggak langsung ya. Dan terus habis itu yang Aceh gue seneng banget karena Mm-mm. apa ya scene-nya juga bagus gitu kayak hutan pinus terus belakangnya pantai terus sunset orange gitu. Mm-mm. Itu gila sih itu gue nggak gue ngerti kayak yang bisa top up itu apa. Yang kedua adalah um, gimana ya yang seru. Di Bali Indonesia enggak? di Makassar sih seru itu di Makassar seru di We The Fest kemarin di main stage juga seru di Seattle juga seru di banyak sih yang seru di New York juga seru. Cuman, ya cuman gue shock sih tadi kalau Aceh menjadi top of mind lo ketika kota yang paling seru pas didatengin. Gokil karena mungkin perbedaan culture itu sendiri ya. Bogor juga. Oh, gue pada ini sih yang aneh. Jadi waktu itu gue main di New York after Mm. party New York Fashion Week. Wow, terus? Terus habis itu yang paling berkesan, Mm. gue main di situ adalah selesai acaranya. Jadi acara itu heboh gitu, kayak seru, Mm-mm. seru, seru, seru gitu. Terus habis itu mereka nggak tahu gue orang Indonesia. Mereka Mm-mm. tahu gue kayak either Latino atau ya biasa lah kayak typical white American, you know. Iya, Kayak iya, iya, iya. kayak udah ini palingan apa gitu. Mereka Mm. kaget dari Indonesia dan Mm-mm. gue ketemu Prince Monaco. Jadi kayak ada Prince Monaco. Mm-mm. Dia, hey, where you guys from gitu. Gue dari Bali, bla 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 segala macam gitu. Terus habis itu kok, gila gue belum pernah ke Bali. Dan pada saat itu sejam setelah dia nyamperin gue mau ngobrol-ngobrol gitu, habis itu dia berantem, besoknya masuk berita. Gokil. Itu bagi gue berkesan sih kayak gue pulang, gue udah mau pindah ke kota lain gitu, gue kayak buka Fox News gitu kayak, wah, Loh, gitu. ini bukan yang kemarin ya? Bukan. Ini udah Gokil, lama. gokil, gokil, gokil. 15 ya, 2014 sih ya. Gokil, gokil, gokil. Ini gue gak nyangka sih, maksudnya kalau biasa kan ditanya paling kotanya kota Bali atau apa, lo Aceh bahkan sampai New York tadi jawabannya, ya ampun. Yes. Semoga setelah pandemi ini lo punya banyak kesempatan-kesempatan unik lainnya ya yang bisa di-share nanti juga bareng sama Global People ya. Asli sih, gue nggak tahu kenapa di hidup gue tuh banyak kejadian-kejadian yang kayak film kartun gitu. Mm. Gue kalau misalnya boleh share dikit gitu, jadi kemarin Boleh dong. apa namanya gue lagi rekaman di LA sama Stephanie Oke. Putri Mm. buat lagu dia gitu. Terus habis itu kayak kita nggak tahu nih,
karena di studio tempat gue kerja itu kayak ya kedap gitu kan. Oke. Terus habis itu, tiba-tiba kayak kok makanan kita nggak nyampe-nyampe ya Meni. Oh iya, kok nggak nyampe-nyampe. Terus habis itu kayak gue telepon apa namanya Uber gitu kayak makanannya di mana ya, kayak dia marah-marah dan panik gitu yang kayak lu yang benar aja, semua itu lagi di police line daerah studio lo, tapi lu nyuruh gue untuk nerobos police line. Terus gue keluar gitu, ternyata baru ada kayak penembakan gitu. Oh ya ampun, jadi selama lo di dalam studio, oh ya karena kedap suara, jadi lo nggak tahu Terus sama sekali suara jadi gitu ya? kayak Mind blowing. ini baru banget loh, baru Februari. Ya ampun. Sebenarnya kisah-kisah lo banyak yang unik juga ya, Dip ya? Main. Tapi ini sambil gue ngobrol-ngobrol lagi, gue mau sedikit nyapa-nyapa dulu yang udah gabung nih. Ada yang nanya, Bang Dipa dulu lo sekolah DJ atau otodidak nih? Banyak, tadi pertanyaannya ada sekitar 3 atau 4 pertanyaan yang ngomongin soal sekolah DJ nih. Oke, gue enggak sih, gue belajar dari YouTube. Oh belajar, berarti itu kan otodidak lah ya? Otodidak ya. Haha, film kartun. Jadi ternyata banyak yang merasa terhibur nih dari cerita-cerita lo, Shock juga. Mungkin kalau itu kan berhubungan sama musik-musik. Kalau misalnya cerita-cerita mungkin momen-momen lucu lo selain di dunia pekerjaan gitu, ada nggak? Apa ya momen? Oh, gue ada sih yang momen yang unexpected. Gue nggak tahu itu lucu atau gimana ya. Tapi kayak gue yang waktu itu lagi di Jogja, gue lagi tour pertama kali baru keluar No One Can Stop Us, single pertama gue. Oke. Terus habis itu gue lagi main, tiba-tiba kayak kaki gue lagi kayak apa namanya di panggung gitu, kayak crowd surf gitu. Habis itu dia kaki gue di ambil gitu, betis gue terus digigit gitu. Dalam rangka Terus apa? gue kira kan kayak aneh banget tuh cewek yang gigit. Nggak, maksud gue kalau nyium gue masih oke ya. Kalau gigit nggak bakal seaneh itu deh. Terus reaksi lo apa setelah lo digigit? Why? Gue reaksinya cuma gitu doang kayak. Gue nggak paham sih. Tapi lo nggak marah, lo cuma kayak why? Lo cuma shock gitu. Iya why gitu. Gigit deh. Itu gue nggak ngerti sih. Terus dia balas apa setelah lo ngomong gitu? Gue enggak sih, kayak mereka ngamanin si cewek ini gitu. Cewek itu. Tapi gue masih nggak ngerti sih. Gue kayak ngakak sendiri aja gitu kayak. Apaan sih gitu? Apaan tuh ya gitu. Well, mungkin penikmat musik lo agak sedikit ini ya. Mungkin dia mengekspresikan rasa suka, rasa cintanya sama lo dengan cara menggigit itu. Asik, gue maksudnya kayak betis juga gitu. Kenapa ya? Iya. Kalau tangan mungkin gue lebih ini. Kalau tangan gue, oh ya udah deh, mungkin gemes gitu, gemes kali gitu. Gue nggak ngerti sih kayak kenapa gitu, dan gue juga ini kayak gue banyak banget kayak misalnya nanya itu kejadian, nah gue lupain sih. Ada yang komen, nah ganas ya main gigit dia mungkin juga. Tapi gue sedikit tadi apa namanya, udah kita ngobrol udah kemana-mana sampai cerita momen lucu dan segala macam. Gue punya satu pertanyaan, ini pertanyaan dari gue, kan gue sering make apa namanya lagu-lagu lo itu buat gue olahraga kan. Jadi gue kalau kardio lagi treadmill gitu, gue suka pakai lagu lo olahraga gitu. Gara-gara menurut gue ya pump up aja gitu. Sebenarnya ada nggak sih apa namanya nanti harapan kalau misalnya lo bakal bikin single yang pump up terus, pump up banget gitu? Gue sih sebenarnya kemarin gue buat sama istri gue gitu program namanya Chili Deep. Oh jadi iya, kayak itu apa tuh? Jadi kayak gue nge-DJ, terus dia kayak karena dia personal trainer kan, dia kayak emang apa namanya emang bidangnya itu gitu. Jadi kayak emang kita buat program itu, gue buat mixtape, terus itu mixtape bisa dipakai buat olahraga. Iya. Wow. Nah, jadi kayak untuk apa namanya lagunya bakal ada kepikiran untuk khusus untuk gym apa untuk dipakai olahraga. Sebenarnya semua lagu gue abis selesai ngerjain pasti gue ngetesnya salah satunya olahraga. Oh oke. Jadi kayak emang olahraga friendly banget pasti. Karena gue ngetes juga sambil olahraga. Tapi kalau ngomongin soal olahraga, lo sendiri workout gak? Gue workout ya.
every Intens. day, setiap hari, apalagi intens semenjak pandemi baru akhirnya gue olahraga deh gitu. Iya, olahraga boxing sih tapi. Oh, kickboxing ya. That's why lo juga sempat mau ikutan itu ya, yang tadi lo cerita. Iya. Oke. Suka sih, suka banget. Dip, nggak kerasa banget ternyata kita sudah mau memasuki ke 38 menit. Kita Wow. ngobrol-ngobrol. Gokil. Terima kasih banyak lo udah seru-seruan. Tapi sebelum gue mau berakhir, gue mau nanya sendiri sih. Harapan lo ke depan setelah pandemi ini, mungkin untuk musisi, untuk diri lo sendiri, untuk penikmat musik lo, boleh dikasih tahu nggak ke Global People? Harapan kedepannya ini sih yang gue nggak tahu sebenarnya kayak pandemi ini sampai kapan, dan terus habis itu kayak PSBB-nya gue baru denger kayak berpanjang. Gini sih, kayak banyak banget kejadian apa namanya yang out of control gitu. Kayak banyak banget kejadian yang di luar dari diri kita. Itu tuh kayak beneran out of control. Beneran di luar kontrol kita. Tapi yang paling bisa lo kontrol adalah yang di dalam diri lo. Benar. Nah, jadi bagi gue apapun yang apapun yang terjadi di luar kontrol lo emang nggak bisa kontrol. Tapi yang di dalam diri lo tuh itu 1000% kontrol lo. Jadi belajar. Makanya gue bilang belajar untuk gimana caranya supaya di dalam sini masih di 1000% kontrol kita gitu. Yes, benar-benar. Yang penting kalau kata quotes kan happiness come within, not without gitu. Mungkin itu bisa direfleksi dari kata-kata lo tadi ya, Dip ya. Yes. Sebelum berakhir, gue udah mempunyai nama-nama pemenang nih yang beruntung hari ini dapat giveaway dari Kopi ABC Susu. Ini nama-namanya ada Miko Kun Maliki, Nat Teli, terus juga Kartika Wulan, Tari Sabilah, dan juga Aldi Hafiz. Selamat untuk 5 orang tersebut. Selamat. Sama tim Global Radio. Dipa, terima kasih banyak. Thank you for having me ya. Iya, ini seru banget ngobrol-ngobrol. Terima kasih udah sharing-sharing. Banyak banget tadi yang terhibur ketawa-tawa mengenai insiden lo digigit. Mungkin biar cerita detailnya nanti lo buat thread mungkin di Twitter ya, biar yang ketinggalan Global People bisa tahu sendiri ceritanya. Sehat-sehat Dipa di Bali. Semoga nanti gue bisa ketemu lo live di studio Global Radio ya. Harus, gue pengen banget main-main. Yes, nanti siapa tahu ketemu juga di gigs lo yang terbaru kalau gitu. Aisyah Latifah pamit ya, Dipa. Thank you ya. Terima kasih banyak. Have a nice day.